Pemerintah telah menyalurkan bantuan langsung tunai BLT BBM untuk membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM. Menanggapi hal ini, pengamat kebijakan publik Dedi Hermawan menilai pembagian BLT yang hari ini dilakukan kurang tepat. Bantuan ini dinilainya hanya untuk sesaat, sebab beban ekonomi masyarakat yang diterima akibat pencabutan subsidi dari BBM lebih besar. Sementara bantuan yang diberikan nilainya sangat kecil, tidak representatif untuk membantu kebutuhan masyarakat setiap bulannya. Dedi menegaskan kembali bahwa bantuan ini sifatnya instan, tidak bisa menyelesaikan persoalan ekonomi masyarakat. Pemerintah harusnya memiliki strategi jangka panjang untuk melindungi dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara signifikan. Ya, merespon kebijakan pemerintah untuk kenaikan BBM, menurut apa yang bisa kita kaji, ya kita analisis bahwa persoalan beban keuangan negara itu selalu menjadi alasan pemerintah mengambil keputusan kebijakan-kebijakan yang tidak populis ya bagi masyarakat ya. Salah satunya ya menaikkan harga BBM, dan tentu ini akan membebani ekonomi masyarakat karena akan berdampak langsung terhadap kenaikan harga-harga, sehingga beban masyarakat, beban keluarga juga menjadi bertambah. Ini yang kemudian menimbulkan reaksi ya. Karena pada saat bersamaan kondisi ekonomi juga masih belum pulih sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Nah, oleh karena itu memang pemerintah mesti mengambil keputusan yang tidak populis ini ya, dengan alasan persoalan kesehatan anggaran, kesehatan APBN gitu. Nah, ini yang sebenarnya juga menurut banyak pihak juga mempertanyakan keputusan ini, apakah ini memang didasarkan pada kajian yang matang. Pemerintah sendiri sudah melakukan evaluasi terhadap keuangan negara, misalnya apakah pencabutan subsidi di BBM ini kemudian mengalihkan pada masyarakat dengan bantuan langsung, itu betul-betul adalah buah dari kajian yang komprehensif terhadap pengelolaan keuangan negara. Nah, kita khawatir sebenarnya ya pemerintah belum maksimal melakukan pengetatan terhadap berbagai pengeluaran keuangan negara, dan akhirnya yang dikorbankan ya dengan cara mengurangi subsidi dan mengalihkan pada bantuan langsung tunai. Nah, kita perlu mengevaluasi itu, masyarakat perlu mengevaluasi itu, apakah betul kebijakan penaikan harga BBM ini benar-benar didasarkan pada ikhtiar pemerintah juga untuk melakukan efisiensi, mengurangi pemborosan, ya, melakukan semacam peninjauan kembali terhadap kegiatan-kegiatan yang belum prioritas gitu ya, sehingga tidak mengorbankan masyarakat dengan cara menaikkan harga BBM. Nah, ini yang sepertinya menimbulkan reaksi yang besar hingga saat ini, di mana masyarakat melakukan protes ya, dan protes itu adalah suatu implikasi yang wajar sebagai sebuah reaksi atas kondisi ekonomi yang masyarakat juga belum sehat sebenarnya. Wakil Dekan FISIP Unila ini menambahkan bahwa kebijakan menaikkan harga BBM di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih akibat dampak pandemi COVID-19 dinilai kurang populis. Yang harus dipertanyakan apakah kebijakan ini dari kajian yang komprehensif terhadap pengelolaan keuangan negara yang dikhawatirkan sebenarnya. Pemerintah belum maksimal melakukan pencatatan berbagai pengeluaran keuangan negara dan akhirnya yang dikorbankan masyarakat dengan pengurangan subsidi. Pemerintah menurutnya harus melakukan evaluasi kembali secara menyeluruh agar tidak ada lagi bahasan pemborosan uang negara dengan pemberian subsidi, serta melakukan peninjauan kembali terhadap kegiatan-kegiatan yang belum prioritas. Roy Diskursus Network melaporkan.